Lu tahu nggak sih, ada satu negara yang paling cepat bangkitnya dari kehancuran total. Jadi guys, yang gue pengen omongin ini adalah Jepang. Negara yang dari abu bom atom langsung jadi raksasa ekonomi dunia. Jadi ceritanya itu dimulai dari kejadian paling tragis di tahun 1945. Jadi ceritanya begini, tanggal 6 Agustus 1945, Amerika Serikat itu menjatuhkan bom atom pertama yang bernama Little Boy di kota Hiroshima. Dan 4 hari pertama aja, udah ada 120.000 orang meninggoy. Dan 5 mil persegi, pusat kota itu langsung hancur total. Belum cukup di situ aja, 3 hari kemudian, tepatnya tanggal 9 Agustus, bom atom kedua bernama Fat Boy itu dijatuhkan di Nagasaki. Kali ini 73.000 orang meninggoy. Bayangin ya, 2 kota langsung lenyap dalam hitungan hari. Jadi secara keseluruhan, Jepang itu kehilangan 2,6 sampai 3,1 juta jiwa. Dan ekonomi mereka anjlok sampai 56 miliar dolar Amerika Serikat. Produksi industri mereka di tahun 1946 cuma 27,6% dari level sebelum dia perang. Benar-benar negara ini hancur total. Tapi yang bikin gua takjub adalah dalam waktu kurang dari 1 generasi, Jepang itu sudah bisa bangkit jadi kekuatan ekonomi terbesar ketiga di dunia. Ini disebut sebagai keajaiban ekonomi Jepang atau Japanese Economic Miracle. Jadi bagaimana sih ceritanya negara yang hancur lebur bisa bangkit secepat ini? Setelah Jepang menyerah tanpa syarat tanggal 14 Agustus 1945, Amerika Serikat itu langsung menduduki Jepang sampai tahun 1952. Yang memimpin pendudukan itu adalah Jenderal Douglas MacArthur. Tapi berbeda dari yang lu pikirin ya, pendudukan ini bukan cuma buat menghukum Jepang, tapi mereka punya misi tersembunyi yang lain. Jadi di masa itu kan lagi heboh-hebohnya perang dingin. Amerika takut komunisme itu menyebar di Asia. Makanya mereka itu pengen bikin Jepang jadi benteng kapitalis yang kuat. Nah, di sini dimulailah reformasi-reformasi gila yang mengubah Jepang total. Pertama, mereka itu ngasih tanah ke petani. Jadi tanah-tanah yang tadinya dikuasai oleh tuan-tuan tanah kaya dibagi-bagi ke para petani penyewa. Ini membuat produktivitas pertanian naik drastis. Yang kedua, mereka itu membubarkan Seibatsu. Seibatsu itu konglomerat bisnis gede, kayak Mitsubishi dan Mitsui, yang dulu mendukung militerisme Jepang. Tapi yang menarik, kebijakan ini dilonggarkan kemudian, dan malah muncul sistem baru yang namanya Keiretsu. Yang ketiga, ini yang paling penting, mereka bikin konstitusi baru tahun 1947. Konstitusi ini melarang Jepang untuk berperang secara ofensif. Jadi anggaran militer mereka itu dibatasi cuma kurang dari 1% dari PDB mereka. Kamu bayangkan coba, semua duit yang biasanya buat perang itu dialihkan ke pembangunan ekonomi. Amerika juga ngasih bantuan rata-rata 178 juta dolar per tahun. Mirip kayak Marshall Plan yang mereka kasih ke Eropa. Terus nih, ada satu momen yang mengubah segalanya. Jadi tahun 1950 sampai 1953 terjadilah Perang Korea. Jepang jadi basis pasukan PBB. Mereka itu menerima banyak sekali order gila-gilaan dari perbaikan pesawat sampai produksi truk Toyota. Gara-gara ini, GDP Jepang di tahun 1960 naik sampai 350% dari level sebelum dia perang. Ini gila banget. Setelah periode pemulihan tahun 1946 sampai 1954, dimulailah era pertumbuhan tinggi tahun 1955 sampai 1972. Di periode ini, ekonomi Jepang itu tumbuh rata-rata 10% per tahun. Ini artinya ekonomi mereka itu menggandakan diri setiap 7 tahun. PDB mereka naik dari 91